Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anak kelas 7 siswa baru SMP Negeri 1 Rejoso tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka dalam acara MPLS. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah lulus, yang telah diterima di SMP Negeri 1 Rejoso. Sekali lagi selamat. Selanjutnya saya akan memberikan materi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Sebelumnya saya mengenal diri, saya nama Yunardi SPG. Biasanya anak-anak panggil dengan nama Pak Yun. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Pengertian kesadaran itu adalah dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti. Hakikat bangsa yaitu rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun. Pengertian inti kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu usaha dengan sadar yang berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara antara lain, satu adalah cinta tanah air. Negara kita yang kaya, yang sangat luas, ini perlu kita cintai, yaitu kecintaan kita kepada tanah air kita dapat kita wujudkan dengan cara yang pertama yaitu mengetahui sejarah negara kita sendiri, sejarah kemerdekaan, melestarikan budaya-budaya yang ada, dan menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Nilai yang kedua itu kesadaran berbangsa bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat wujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan, antar pelajar, antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nilai bela negara yang ketiga yang harus kita pahami yaitu Pancasila, yaitu sebagai ideologi negara, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa, tidak hanya teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk dalam wujud bela negara, kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya adalah pada saat negara kita ada perhelatan SEA Games tahun yang lalu, para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitu juga supporter yang berlama-lama menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung kelangsungan para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Itu mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari seskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tingkat kita
tempat tinggal kita sendiri, bahaya narkoba, mencegah perkelahian, perorangan maupun antar kelompok. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nasional yang sempit. Sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebutkan dengan nasionalisme yang chauvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. B. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap sesama bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. A. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kita tidak boleh merasa suku kita yang paling baik, yang paling benar, yang paling maju. Itu tidak boleh, kita harus merasa sama persamaan di antara suku bangsa penghuni Nusantara. B. Mengembangkan sikap toleransi beragama. C. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah yang pertama, ini harus kita hindari, tidak boleh kita laksanakan. Yang pertama, sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri paling baik, tidak boleh. Yang B, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri yang paling unggul, tidak boleh. C, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata, juga tidak boleh. D. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri-sendiri. Nah, itu 4 hal yang harus kita hindari. Yang pertama, sukuisme. Yang kedua, chauvinisme. Yang ketiga, ekstremisme. Dan yang keempat adalah provinsialisme. Ini harus kita hindari. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Cirinya patriotisme yang pertama adalah cinta tanah air. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. D. Berjiwa pembaharu. E. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, penerapan atau implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan. Itu misalnya pada saat bulan September ada peristiwa G30 PKI. Pada saat bulan Agustus kita ada film kemerdekaan dan lain sebagainya. Membaca buku bertema perjuangan dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. B. Dalam kehidupan sekolah melaksanakan upacara bendera. Kita tiap hari Senin melaksanakan upacara, harus kita ikuti dengan baik dan tertib disiplin. Mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan. C. Dalam kehidupan masyarakat mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. D. Dalam kehidupan berbangsa meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produksi dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Demikian anak-anak yang saya banggakan, materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga kalian semua dapat mengerti, memahami, dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sendiri, baik diri sendiri, di keluarga, di masyarakat, di negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.